Oke. Oke, selamat petang Tasya. Oke, so oke juga hari ini. Jadi macam dia buat juga kan. Mungkin buat selain semangat kali ya. Ya, nggak sakit lah. Oke, so harap Tasya cepat sembuh kan. Oke. So Tasya macam biasa untuk sesi kita ini macam biasalah, macam Tasya selalu tuh dalam setiap sesi kita tuh saya selalu tekankan bahwa setiap sesi yang kita bincangkan tuh apa sih yang Tasya kongsikan dengan selesa itu adalah rahasia di antara kita lah. Itu yang saya perlu tekankan pada setiap sesi, dan yang penting Tasya senantiasa rasa selamat lah kan. Dan pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih lah kepada Pak Tasya sebab sehingga hari ini Tasya masih hadir lagi untuk bersama-sama dalam sesi konseling ini lah. Dan hari ini adalah sesi yang keempat kan. Dalam sesi keempat ini kita sudah pun tengok daripada perjalanan sesi yang pertama, sesi yang kedua kan. So daripada kalau ini daripada sesi yang ketiga yang lepas tuh kita banyak membincangkan berkenaan dengan mostly berkenaan dengan penjagaan anak Tasya lah kan, mostly yang so mungkin selepas daripada sesi yang lepas tuh mungkin apa yang masih bermain di pikiran Tasya. Mungkin kalau Tasya oke boleh kongsikan gimana? Kalau yang bermain itu tidak juga lah sebab last session hari itu pasti kita cuti kan. So after cuti itu anak saya terus pergi tempat kami lah sebab sepatutnya dia datang another 2 days tapi dia minta ambil awal lah sebab dia cakap dia tidak mau ikut ayah dia pergi outstation. Actually masa sebelum minta ambil tu dia ada call, dia tanya bolehkah kalau macam tidak jadilah dia datang awal kan, nanti next week Selasa baru ambil dia sebab orang mau dia punya parents di sana mau bawa dia outstation juga sebab at the same time masa tu saya tengah staycation sama kawan-kawan saya yang childhood friends lah, which is yang biasa juga sama anak saya tu. Dan orang macam berat hati mau lepaskan staycation tu dengan anak sekali lah. Tapi actually boleh je dia stay sama parents saya kan, tapi kalau siang parents saya kan busy, adik-adik saya pun ada aktiviti masing-masing. So kalau di rumah tidak yang jaga lah, tapi kalau untuk anak saya ikut kami itu memang tidak masalah sebab memang kami biasa buat dia jalan-jalan juga. Tapi masa pagi itu sebelum saya ambil itu mama angkat itulah call saya, dia bilang kalau kami bawa dia pergi Tawau outstation nanti Selasa oke kan tuh begitu kan, sebab Selasa kami awal balik dia cakap. Tapi saya dengar anak saya cakap di belakang tidak mau. And then mama angkat tuh tanyalah kalau dia pergi sana siapa jaga. Dan saya cakap kalau mami dia bawa adik saya pergi, tentu dong tengah pergi dalit lah adik saya tuh teman kan. So saya cakap dorang mami tidak ada di rumah nih, kalau siang nanti malam dorang ada barulah saya hantar, saya bilang. So dorang macam berat hati lah actually, macam takut mungkin kami terlampau have fun so tidak sempat mau jaga anak saya. Tapi di belakang tuh saya dengar anak saya cakap tidak mau ikut pergi outstation kan. Around 3 times lah sampai saya terdekat lah, ayah dia cakap di belakang like, macam mungkin marah lah kan. Bilang tidak ada yang jaga kau di situ, janganlah begitu kan. Tapi balik-balik juga lah saya cakap nak buat nanti kami oke juga, so kawan-kawan saya ini biasa sama Iki juga begitu. Dan macam intonasi dia macam mungkin berat hati juga, tapi dorang bagi juga lah. So tentu anak saya pun sudah prepare, dia sudah packing awal juga, dia bilang dia tengah tunggu kena pick up. Saya baru bangun juga, so saya pun pergi bersiap ambil kawan saya, dan kami sama-sama lah pergi orang ambil. So saya tanya aja anak saya lah mau stay di rumah kah sama auntie di rumah kan. Dia cakap tidak mau ikut kami juga tidur di hotel. So kami pun bawa saja lah. Dan masa kami tengah staycation itu pun actually tidak ada problem pun, mungkin dia rasa kami mudah kan
masih semua belum kawin, mungkin dia orang takut kami lepas tangan ke apa, tapi actually masa yang kami bawa dia pergi staycation tuh kami just di hotel saja, di homestay itu saja, kami masak buat assignment begitu kan. At the same time kawan-kawan saya jaga juga, jaga dia, main-main sama dia, kami main game, saya bawa anak saya, orang pun like buy a gift lah untuk dia begitu lah. I don't see a problem pun actually kalau saya cakap sama kawan saya, saya macam kenapa dorang mau risau kan, sedangkan kalau dorang nampak kita di sini jaga pula dia begitu, tidak pula biarkan begitu. And then the next day tuh kami plan lah kawan-kawan kan mau pergi sungai, tapi kami memang udah bawa anak saya lah, so kami decide untuk hantar dia pergi tempat parents saya. So tentu ngam the next day jadi saya tidak di mana-mana, so jadi saya bilang ngam lah kamu hantar dia balik, sebab jadi saya mau bawa dia pergi gunting rambut juga. So masa lepas kami hantar tuh saya cakap lagi sama kawan-kawan saya macam tengok pak, kita tidak juga biarkan begitu, even kalau kita bawa dia pun memang tiada tempat yang selamat pak mau jaga dia di sungai itu. So saya rasa macam to the parents angkat lah, macam tidak perlu pun mau like quickly judge kami based on kami punya age lah kan begitu. Sebab apparently saya punya anak tu pun macam have fun juga, sebab mungkin banyak kawan-kawan dia punya first experience like ikut-ikut kami tidur hotel begitu kan, nonton movie, makan-makan ramai-ramai begitu. So I don't see a problem, and my son pun kami feed dia proper food, kami masak begitulah. Lepas tu lah dia sama kami around like 1 minggu lah macam tu. Ada juga masa selepas dari staycation tu, lusa dia kami balik kampung. Balik kampung tu anak saya dia mau ikut kami naik bus, me and my friend naik bus, tapi kami cakap janganlah, bahaya kan. And then kami bilang just follow atau my dad lah, so dia ikut je lah my dad balik ikut naik kereta. Driving sendiri lah kan. Lalu ada juga masalah, dia tidak cranky, dia tidak apa, sebab kami akan jumpa juga di rumah nenek saya, and at the same time ada juga saya punya cousin, saya punya adik yang biasa sama dia boleh jaga, so it's not a problem begitu. Sampai di rumah nenek saya pun memang tidur sama saya urus juga everything lah, like not ada problem lah actually. Tapi like saya masih ada rasa mungkin tidak puas hati lah, like apa yang dia tidak yakin sangat untuk saya yang jaga. Rasa tidak ada percaya. Sangat rasa macam tidak puas hati lah. Sedangkan kalau boleh saya mau tunjuk apa yang kami buat all the time, even saya sama kawan-kawan saya pun saya mau tunjuk actually macam mana kami jaga, like kami tidak biarkan, even kawan-kawan saya pun alert juga. Kalau macam anak saya jalan satu-satu orang akan alert, like not to kasih biar dia begitu. Even partner saya pun tidak akan easily kasih biar pak, like akan alert juga begitu. Itulah yang saya rasa juga sepajak desa kami itu. So kalau kita dapat apa yang Fasya begitu tadi, ialah macam rasa macam ialah Fasya sudah ialah sebagai ibu sendiri kan, memang bukan orang lain kan, sebagai ibu sendiri, dan juga ialah memang sayang pada anak sendiri. Fasya pun sendiri sudah coba yang terbaik, biarpun mungkin dalam kesibukan belajar, tapi bawa staycation itu pun Fasya pun tidak biarkan dia juga menjaga kawan-kawan yang lain pun ada bagi present lagi kan. Makanan pun Fasya bagi tahu, makanan pun semua yang bagus dia makanan untuk anak. Dan bila Fasya buat semua itu rasa yang ialah saya rasa Fasya buat yang terbaik. Saya rasa, dan sebelum ini pun Fasya pun ada bagi tahu, ada juga buat kajian sedikit pasal apa makanan yang sesuai, mungkin macam mana penjaga anak yang lebih baik kan. Jadi kalau itu saya rasa macam saya pun rasa juga perasaan Fasya tuh, sebab saya pun kalau sendiri pun kalau saya buat begitu, saya sudah coba yang terbaik, saya sudah berusaha yang terbaik. So ialah bukan anak orang lain, ini anak sendiri juga kan. Dan bila bukan anak orang lain, jadi bila Fasya sudah buat sendiri kan rasa macam tidak karena percaya, macam karena judge yang macam-macam lagi. Jadi memang rasa macam amat kecewa lah kan. Tapi ialah memang begitulah cembaran dia ya. Dia pun mungkin itu bagian part Fasya sudah buat yang terbaik untuk menjaga anak. Tapi mungkin part yang bapak angkat tuh mungkin ada dulu punya persepsi sendiri, ada dulu punya pandangan sendiri kan. Kadang-kadang kerisauan, kadang sebagai seorang biarpun mungkin kadang-kadang saya nampak ya itu hak Fasya untuk merasa tidak didengar apa semua kan. Tapi mungkin kalau part yang bapak angkat dan ibu angkat tuh mungkin orang pun
yalah mungkin dia by your age, your friend punya age semua kan mungkin yalah umur tuh mungkin tidak mungkin menunjukkan yang dia layak ataupun tidak layak untuk menjaga seorang anak, bahkan maksudnya ya, kesudian ataupun kadang-kadang ada yang sudah tua pun kalau memang tidak mau jaga anak dia kasih biar jaga itu kan. Nah jadi yang muda ini pun hanya kalau muda tidak mengizinkan dia tidak jaga itu anak, dan Fasya sudah buktikan itu pas bawa balik kampung, dan juga yalah di kampung pun Fasya jaga sendiri, bawa tidur lagi kan. Sekarang ini yalah memang paham juga perasaan Fasya itu, tapi itu adalah cabaran-cabaran yang yang memang Fasya akan memang saya rasa kerap Fasya lalui apabila Fasya bersama dengan anak itu lah kan. Nah, kalau dengan anak itu bersama dengan mengangkat bapak angkat itu tidak kerisauan Fasya pun yang risau sendiri pun kerisauan Fasya untuk lah bila lagi mau jumpa anak nih. Nah kan bila jumpa anak di parents angkat tuh yang pikir begitu. Jadi kayak Fasya mungkin ya secara memang masih ada kerisauan, kebimbangan itu semua lah kan. Itu yalah itu adalah satu perasaan yang tapi bagi saya yalah bila perasaan saya dengar itu memang akan rasa kecewa apa semua kan, tapi yang penting parents Fasya sendiri pun menjaga anak Fasya juga lah kan. Mungkin yalah salah satu suasana ataupun ujung minggu mungkin cara perasaan yalah dengan itu yang mungkin kekangan yang Fasya dapat, tapi macam perasaan Fasya apabila bersama dengan anak sendiri sepanjang berapa 1 minggu kan? 1 minggu lah. Macam perasaan Fasya? Rasa macam siap lah, lega lah, macam apa tuh kalau macam sebelum ini kan itu katil dia rasa macam sunyi lah kan. Tapi for 1 week saya rasa macam okay lah, finally ada kawan lah. And apa yang saya bilang saya takut dia macam awkward sama saya tuh tidak lah, dia tidak jadi lah, like dia pun macam comfortable juga sama saya, and like dia pun cakap because you're my mommy and all that kan. Dia pun like dia tahu lah, dia recognize saya begitu, and dia sendiri yang minta saya untuk ambil dia awal bawa pergi rumah. So saya macam okay lah, like finally ada yang kawan saya begitu di bilik kan. And kalau malam pun ada juga like kawan saya cerita begitu. Kalau saya tanya-tanya macam mana dia di rumah pun dia jawab juga lah, dia okay juga begitu. So kalau yalah juga macam kerisauan Fasya di sisi yang lepas yang tidak mau hubungan itu jadi awkward kan. Jadi macam Fasya pun rasa sendiri tidak jadi awkward lah kan. So kalau yang macam ada mungkin Fasya tanya pasal berkenaan dengan mami 1, mami 2 atau ada macam mana? Ada tidak juga lah. Dia tidak juga cakap dia lebih pilih siapa. Cuma kalau tanya would you prefer to have one mommy atau begitu, dia cakap I want both begitu. Sebab dia kalau ada 2 dia rasa dia special and all that, which is dia kenal lah dia punya birth mommy sama mommy yang jaga dia begitu. So yalah itu apa yang berlaku pada Fasya yang minggu-minggu yang lepas lah kan. So untuk sesi yang keempat ini Fasya yalah sebenarnya selalunya kalau dalam sesi konseling ini, tapi yalah di sesi ketiga kita sudah bincangkan pasal plan arawatan apa semua. So kita mau fokuskan sebenarnya kita akan berbincang, saya akan berbincang dengan Fasya sebenarnya sebab kalau kita tengok tapi ya di sesi yang lepas yang sesi ketiga itu sebenarnya kita coba fokuskan kepada satu isu yang lepas, itu berkenaan dengan anak Fasya lah kan. Tapi untuk yang sesi keempat ini, so kalau kita tengok daripada rumusan ini mungkin kita boleh saya coba berbincang dengan Fasya sendiri kan. Kita coba cari penetapan sebenarnya dia berkait rapat, dan lepas mungkin kita ada sedikit activity lah kan. Kalau kita tengok daripada review lah kan rumusan daripada sesi pertama, kedua, ketiga, dan sehingga hari ini ada beberapa isu, bukan saya rasa bukan isu juga lah, mungkin mungkin ada beberapa kekangan yang mungkin Fasya hadapi lah. Yang pertamanya mungkin yang paling yang banyak Fasya tekankan adalah pasal hubungan di antara anak lah kan. Dan yang kedua kalau kita tengok mungkin perasaan rasa tidak didengar kan. Yang itulah satu pasal anak, perasaan rasa tidak didengar. Dan juga yang ketiga tuh mungkin kalau sesi lepas kita tidak belum kita
yang mana Fasya bincangkan pasal hubungan yang masih belum berapa baik lah dengan Adila. Kalau dulu mungkin masa muda-muda tuh sekolah menengah tuh mungkin agak renggang sedikit lah kan, tapi bila macam Fasya pun dalam sesi yang lepas ada beritahu bila sudah umur makin meningkat ini ya lah mungkin masih ada awkward di sana, masih belum bagus lah, tapi mungkin dari segi adik Fasya pun memang rapat juga dengan anak Fasya kan. Jadi itu yang ketiga adalah macam hubungan dengan adik yang masih renggang lagi, dan yang keempat adalah dengan hubungan dengan pasangan lah, maksudnya hubungan pasangan yang menjadi sumber rujukan ataupun sumber ialah dorongan Fasya sendiri lah. Yang lain itu mungkin dari segi ibu bapak sendiri lah kan, yang keenam mungkin dari segi ibu bapak, hubungan dengan ibu bapak untuk yang macam didengar semua kan. So kalau kita tengok dalam semua ini kan Fasya, sebab dia rasanya dia akan semua berkait rapat begini. Jadi bila kita cari satu isu, satu mungkin daripada Fasya sendiri yang mana Fasya ingin kita sama-sama kita macam memberi keutamaan lah kan dalam semua tuh, daripada semua yang kita macam tadi itu kan ada ibu bapak yang rasa tidak didengar, dengan hubungan adik yang masih belum berapa baik kan, pas itu dengan hubungan dengan pasangan yang menjadi sumber dorongan, sumber harapan dengan Fasya kan. Jadi antara mungkin semua tuh, kalau antara semua tuh mungkin mana yang mungkin yang Fasya mungkin jadi keutamaan Fasya untuk kita tengok. Sebenarnya dia lebih kurang berkait, tapi yang mana sebenarnya yang selalu bermain di pikiran di Fasya yang mungkin yang Fasya coba ingin macam mana, bukan settle lah tapi ingin perbaiki ataupun mungkin ataupun mungkin dalam 6 bulan daripada sekarang, rasa-rasa mana yang rasa-rasa yang Fasya boleh perbaiki ya. Antara isu yang bermain di sekarang ini, ataupun yang nampak lah kalau daripada sesi pertama sampai sesi ketiga dan sesi keempat ini, yang tadi lah pasal anak dengan family ibu bapak dari dengar, hubungan adik yang masih kurang, yang belum berapa ini kan stabil, pas itu hubungan pasangan yang, tapi saya rasa kalau hubungan ini tidak jadi isu kan, cukup dia menjadi kendala. Jadi kalau mungkin pada Fasya sendiri mana yang merasa menjadi keutamaan Fasya untuk kita bincang. So dalam ini kadang-kadang bila kita pilih satu fokus keutamaan itu, baru kita bincang macam mana dia punya plan rawatan macam mana, apa yang kita perlu buat. Mungkin kita akan tinggal balik mungkin apa plan jangka pendek kita, apa plan jangka panjang, dan mungkin dari segi pemikiran pun mungkin kita boleh bincangkan macam mana pemikiran Fasya sekarang, dan juga mungkin macam mana pemikiran Fasya akan datang. Mungkin yang hubungan, yang part parents saya kali ya, yang macam saya rasa tidak didengarkan apa saya punya opinion, saya punya thoughts itu loh kan. So maksudnya dalam semua tuh yang macam Fasya ingin kalau menjadi keutamaan Fasya adalah pasal hubungan dengan parents lah kan, dengan parents yang ialah mungkin dulu dalam perkongsian Fasya lepas mungkin kurang didengar. Hubungan dengan ibu kan, kadang-kadang ibu jalan pun, bila mau jalan-jalan pun oke, kami jalan dulu gitu kan. Orang pun jalan dengan adik, jalan terus, Fasya mungkin tidak di offer kan. Jadi Fasya berada di bilik pun tinggal jalan gitu. Tidak punya bilang Fasya mau ikut kan. So oke, Fasya kita tunggu fokus yang itulah kan, kita tunggu fokus yang itu, dan mungkin lepas ini kita akan buat kita bina matlamat lah kan, treatment plan untuk kamu. Jadi dengan itu kalau kita akan buat satu tugasan sedikit lah kan Fasya, langsung tugasan. So kita sudah utamakan, kita menjadi fokus utama kita adalah hubungan dengan parents lah kan. So kalau begitu, tapi sebelum itu mungkin sebelum kita pergi kali, mungkin kita buat satu activity lah kan. Kita buat satu activity dulu, nanti ada 2 kertas nih. Activity pertama nih adalah dalam beberapa semua tadi kan, kita tengok, kita buat maksudnya nama dia activity adalah relationship map. Maksudnya Fasya akan buat satu bulatan besar begitu, buat satu bulatan besar di sini, buat satu bulatan besar, lepas itu tulis nama Fasya di tengah-tengah. Fasya, lepas itu antara anak, ibu, bapak, dan adik, dan pasangan. Susunkan mengikut, jalan, kasih dekat-dekat dia.
mungkin ada yang di luar kotak di dalam kotak tapi mengikut jarak paling dekat susunan itu kan. So fascia paham kan? So tulisnya di sini lah mungkin relationship map lah kalau gitu terus DP activity adalah relationship map kan. Oke, kita buat kasih bulatan besar. Sama itu, buat tulisan nama fascia di tengah. Fascia, sebelum masuk tulis mungkin fascia boleh tulis di mana-mana saja. Mengikut sekarang kita mau tengok mana yang lebih dekat dengan fascia. Maksudnya mengikut susunan yang dekat dengan fascia sama ada. Tengoklah sini paling dekat ke kasih penuhkan ruangnya. Tapi kalau mungkin ada yang mungkin boleh tulis di luar loh, menggambarkan mungkin itu terlalu jauh kan. So mungkin fascia boleh ambil masa fascia sendiri, jangan tidak rushing. So fascia boleh ambil masa sedikit, tarik nafas dulu, boleh fikir sekejap kan, antara anak, ibu, bapak dengan pasangan kan. Anak, ibu, bapak, pasangan, ada 4 nih lah. So ada 4 nih, so kira-kira mana yang paling dekat dengan fascia lah. So dengan ambil masa fascia sendiri untuk susun. Bisa. Oke, maksudnya sekarang kalau boleh fascia jelaskan gimana? Kalau yang ini lebih kira dekat lah. Kalau ada boleh kasih numberin gimana paling dekat? Boleh. Ya. Coba fascia jelaskan kan. Oke. So kalau dengan ini gimana? Saya punya. Yang ini sebab ya saya memang push myself untuk kasih rapat diri sama anak saya lah. And second, of course, sama partner saya kan sebab most of the things saya akan cerita sama dia. Kalau sama parents, dia tidak jauh sama, tapi saya letak dorang dua berdekatan lah sebab kalau saya tidak pergi sama mami saya akan pergi sama daddy saya. Cuma kalau sama mami saya lebih sedikit open lah untuk cerita macam random things, tapi tidak sebanyak adik saya. Jadi kalau macam sama daddy saya pun saya masih boleh bercerita, cuma tidak berapa open macam random things lah sebab mungkin sebab dia jarang di rumah, jadi jadi saya macam kurang biasa dekat mau bercerita sama dia begitu. So maksudnya bila tinggal di ini ada bila kita bincang tadi untuk penetapan matlamat fokus kan, maksudnya dia bersesuaian dengan matlamat fascia lah kan. So tadi fascia mau perbaiki ialah hubungan untuk yang tidak didengar bersama dengan ibu bapak, sebab kalau kita tengok fascia lebih dekat dengan lebih dekat dengan anak, dengan pasangan lah kan. So ini ada jauh sedikit lah kan ibu bapak, tapi dia masih berdekat sebab macam fascia tadi lebih rapat dengan ibu, boleh berhubungan sama ibu, tapi kalau kadang-kadang kalau tidak dapat reach ibu mungkin di bapak juga. So daripada kita punya relation map nih, so ini yang kita buat plan treatment lah kan. So maksudnya itu akan berkait rapat sih, seperti bila kita buat ini plan treatment yang ini akan efek juga pada anak, dan tapi mungkin kita tengok nanti macam mana anak dan pasangan. So untuk itu fascia, so kita dapat ialah selain daripada apa yang fascia cakap tadi melalui lisan, dia dapat dijelaskan juga melalui bila kita terjemahkan melalui lukisan yang inilah, melalui susunan yang ini kan. So fascia yang ini dapat. So sekarang ini kita bicara dengan ini dia relationship map lah kan. Dia punya lautan dia macam begini. Saya ada satu borang yang saya sudah siapkan, saya sudah buat sendiri. Nanti kita mulai semula. So dia macam begini lah. So nanti fascia kita tetapkan satu sih dulu. Maksudnya ada 6, tapi nanti mungkin itu sebagai homework fascia lah, nanti kita tengok macam mana
nanti kita bincangkan semua di masa yang akan datang. Jadi kita sekarang ini kita tengok dulu situasi yang pertama adalah situasi memperbaiki hubungan ibu bapak, rasa tidak didengarkan. Itu nanti fase tulis di sinilah, oke kan? So yang itu apa dalam kita bincang sama-sama lah kan, apa sih dalam pikiran Fasya, macam mana emosi Fasya, apa tuh bila itu apa tingkah laku Fasya kan? Pas itu nanti kita akan tinggal balik apa plan kesan jangka pendek daripada apa yang bilang tadi, kesan pada Fasya, kesan jangka panjang. Pas itu pemikiran lama Fasya lah kan. Jadi bila kita nampak sudah semua kesan jangka pendek, kesan jangka panjang nih, baru kita buat plan rawatan dia. Sebenarnya apa yang kita buat untuk plan jangka pendek nanti kita mau atasi dengan pendek, dan jangka panjang itu macam mana. Dan juga apabila sudah ini apa pemikiran dari Fasya. So oke kan. So sekali ini kita ambil contoh untuk ibu bapak dulu lah. So kita akan ada beri bahkan Fasya untuk sebagai contoh, nanti baru bila homework Fasya itu nanti buat yang sama untuk anak dan ibu. Tapi saya rasa ibu inilah ibu bapak, saya rasa ibu bapak sama aja kan. Jadi untuk yang homework nanti untuk dengan Adi lagi kan. Adi ada kata dalam bulatan? Belum. Nah, Adi mungkin macam mana? Pertama Adi itu macam mana? Adi di mana? Lupa pula kan Adi tadi. Adi di mana? Kalau Adi dari sini lah ini Adi. Kelima lah nih. Iya. Tapi tidak mungkin kita fokus yang itu kan. Lima masuk adiknya kan. Ada Adi lagi. Iya, ada 2. Adi. Ini adik bungsu, oke. Ini adik. Ya Fasya kan 3 orang saya kan. Fasya anak yang sulung kan. Oke, adik nomor 2. Adik nomor 2 ini jauh sedikit lah kan. Oke, nanti kita tunggu balik. So itu nanti kita tengok bincang sebelah nanti lah. Oke. So yang sekarang ini maksudnya kita ambil satu saya dulu. Situasi Fasya sekarang ini adalah yang tadi kita Fasya tulis itu, mungkin kita tulis di sana. Situasi mungkin di sini ibu bapak bersama ibu dan bapak. Nanti yang ini kita buat di sini yang mungkin pertama lah ibu bapak kan. So dengan ibu bapak ini apa situasi dia? Yang tadi itu kan kita coba bagi. Rasa tidak apa yang bahasa cara tadi? Rasa macam tidak didengar. Rasa tidak didengar. So dalam kurungan sini rasa tidak didengar lah kan. Itu situasi dia. Rasa tidak didengar. Rasa tidak. Saya rasa main poinnya keseluruhan yang inilah kan, rasa tidak didengarkan. Oke. So ini kita cek. So bila ibu bapak ini bila rasa tidak didengar, sebenarnya apa dalam pikiran rasa bila Fasya berbincang, coba berkomunikasi dengan parents tapi tidak dengar. So apa dalam pemikiran otomatis Fasya? Bila tidak dengar, apa dalam pikiran otomatis Fasya di sini? So kita tulis. Yang pertama apa? Rasa macam mana? Rasa macam mana? Macam unfair kan? Oke, unfair. Terus ya unfair, kalau kita tengok rasa unfair juga. Yang kedua, dan yang pemikiran otomatik Fasya. Jadi kita dapatkan pasti lah kan. So yang kedua apa ini? Tidak puas hati. Terus oke, ketiga kita tuliskan semuanya apa yang pikiran Fasya. Tulis ya. Sampai kalau ada segini yang apa yang just mungkin kadang-kadang tidak boleh disebut, mungkin bila ditulis mungkin boleh. Kalau saya sekarang ambil masa Fasya ini tulis apa yang mungkin kalau ada lagi kasih tulis ya Fasya. Bila pikiran Fasya akan oke. Lepas itu pikiran otomatis Fasya kan. Lepas itu emosi. Lepas itu macam mana keadaan emosi Fasya pula? Biar pikiran dan emosi itu pikiran gitu, tapi emosi macam mana? Nah, so mungkin tulis satu. Macam mana emosi Fasya? Bila rasa contohnya kan unfair, apa emosi Fasya? Tidak puas hati, apa macam mana emosi Fasya? Itu kan sedih, kecewa, mungkin ini emosi lah kan? Pikiran yang ini, mungkin rasa unfair, rasa unfair, tidak puas hati atau pikiran rasa yang ini saya rasa ini mungkin di sinilah kali, mungkin ada 2 saya lah kan? Ataupun mungkin ini kita pindah karena kan episode ini emosi nih. Pindah sana lah kan, emosi dia apa? Sedih atau emosi dia kecewa kan emosi. Pas itu marah sikit kan, nah ini kita padam lah. Soal itu emosi dia marah sikit. Oke. So bila macam makanya bila Fasya coba berbincang dengan parents, terus inilah kan keluar pikiran tuh rasa unfair, pas itu tidak terus emosi rasa sedih kecewa.
So bila rasa sedih kecewa itu kan, kecewa marah sedikit kan, apa tinggal aku Fasya? Apa yang Fasya lakukan? Nah, so mungkin betul sih, apa yang Fasya lakukan? Macam selalu cakap tuh Fasya satu berkurung di bilik kan, itu tinggal aku. Apa? Mungkin Fasya apa nih? Oke, walk away. Fasya tulis ya, namanya Fasya berpikir. Yang tinggal aku perbuatan, apa perbuatan yang Fasya buat lepas itu? Terus siapa yang tinggal aku rasanya dari segi perbuatan tinggal aku apa yang mungkin boleh apa yang Fasya masa sendiri yang pernah Fasya buat lah. Kadang-kadang yang penting kalau boleh kalau dapat Fasya tulis ya semua apa yang pernah tinggal apa yang Fasya lakukan. So ini kita bantu Fasya untuk kita mau cope dengan ini situasi kan. So kalau kita tinggal aku Fasya yang itulah kan maksudnya apa tuh Fasya pertama apa? Walk away lah. Maksudnya walk away bila macam mana tuh? Macam dorang macam tidak agree on me lah bila saya rasa pendak tu. Sepatutnya saya dapat support dari orang tapi orang tidak agree, so saya rasa unfair. Dan saya decide untuk walk away lah. Walk away itu mungkin saya pergi bilik kah, buat hal sendiri kah begitu. Saya akan diam-diam juga lah macam diam-diam lah, maybe like terasa kind of diam-diam. Lepas tu saya macam saya akan stop bagi opinion juga lah, sebab saya rasa macam kalau saya bagi opinion but orang tidak agree, saya rasa macam it's a waste of time for me lah. And then kalau rasa macam betul-betul tidak puas hati lah, like rasa macam marah kan, jadi saya akan pergi bilik diam-diam and maybe akan nangis, tapi bukanlah nangis like hysteria, bukan, just nangis yang diam-diam lah. Lepas adalah kan lepas yang ketemu di dalam itu kan. So ini kita sudah nampak sudah. Jadi kalau kita pergi yang next page punya, so kita apa yang mungkin yang berlaku pada Fasya. Ini kesan dia lah yang jangka pendek yang berlaku masa itu dan juga apa yang berterusan. So kalau dapat Fasya kasih list down dulu apa kesan jangka pendek yang berlaku itu, yang jangka pendek yang bilang ini apa kesan dia pada Fasya sendiri. Jangka pendek yang kalau Fasya mana yang Fasya rasa yang pernah berlaku, apa yang sekarang ini tapi yang dulu Fasya tulisnya kesan dia lah kan. Ini macam cepat terasa dengan ini, mungkin kesan dia cepat terasa dengan ini. Yang kedua tadi itu rasa macam opini tidak dengar, itu lebih kurang macam tinggal aku. Cuma mungkin karena ini kesan dia apa, maksudnya bila opini tidak dengar apa kesan dia pada Fasya, berhenti berfungsi. Berfungsi kesan dia kan maksudnya berhenti berfungsi macam itu kan. Dia begitu. Ataupun apa lagi kesan daripada itu yang membuatkan kesan-kesan daripada yang tadi yang ini, apa kesan dia kurang penat kan kesan dia maksudnya memendam perasaan lah kan. Mungkin ya kurang penat kira macam memendam perasaan kan itu kan. Lagi apa lagi kesan dia yang kalau yang betul yang Fasya rasa tapi Fasya nampak yang jangka pendek yang bila begitu kan. Terus kesan jangka pendek itu yang bila berlaku begitu, apa yang kesan dia yang jangka pendek tulis ya lah. Kalau masih ada tulis ya, kalau tidak, kalau ada yang Fasya terpikir, kalau mungkin mau tulis jangka panjang pun boleh. Apa kesan jangka panjang dia sehingga hari ini kalau ada Fasya tulis ya.
itu yang jangka panjang kan. Kalau jangka pendek mungkin itu sih ada lagi fasya mau tambah di kesan jangka pendek. Ya silakan. Oke. So mungkin karena bila berlaku semua itu apa pemikiran dalam pemikiran lama fasya yang secara menyeluruh pemikiran lama fasya, pemikiran keseluruhan lah bila berkait ini kan. Nah, so apa pemikiran dalam pemikiran fasya, pemikiran lama fasya lah tentang situasi ini. So ada lagi? So kita tiga ini, oke. Karena ini adalah satu situasi yang kita ambil lah kan dalam banyak-banyak tadi. Jadi fokus utama kita untuk matlamat kita yang inilah. Jadi kita sama-sama bincang, kita kerjasama saya sebagai konselor pelatih fasya dan juga fasya sendiri, ialah untuk kita sama-sama kita tunggu ini, dan juga daripada ini coba kita tengok mungkin apa plan rawatan, plan tindakan fasya. So kalau kita sekarang ini fokus utama ini adalah ibu rasa didengarkan, dan juga ini saya kira cakap tadi yang pasal rasa inilah bila rasa didengar itu yang berlaku rasa unfair, itu tidak berpuas hati. Ya, hati. Masuk itu pikiran. Jadi bila pikiran begitu, emosi fasya maksud itu akan apa yang berlaku fasya akan jadi kecil. Bila berlaku itu apa yang fasya buat adalah macam kewe jauhkan diri, lebih memilih untuk diam-diam. Lepas itu saya stop untuk bersuara, stop berbagi opinion. Lepas itu kalau betul-betul at my lowest point saya akan breakdown dan nangis. So kita tengok pada kesan, jadi ini itu yang berlaku pada fasya lah. Jadi daripada berlaku itu dia memberikan kesan kepada fasya, yaitu dia ada kesan jangka pendek dan juga ada kesan jangka panjang. Jadi untuk kesan jangka pendek ini ada berapa yang fasya tulis? Kesan jangka pendek ada 3 lah. Yang pertama saya cepat terasa lah sama parents. And then second saya rasa macam apa yang saya punya opinion tu, saya punya apa yang saya voice out tu macam doesn't matter lah bagi orang. So saya rasa macam perkara yang remeh, perkara yang kecil je gitu. So lama-kelamaan saya jadi macam malas lah mau open up, saya jadi kurang open up sama orang. Itu yang jangka pendek kan. Lepas tu bila berterusan begitu dengan ini semua, dia memberikan kesan jangka panjang pada fasya lah. So kesan jangka panjang fasya tu inilah kan dia apa? Saya tidak open up sama orang lagi lah, saya tidak meluah gitu. Tidak meluah lagi lah. Tidak sudah. Saya diam-diam lah, and like saya pendam dari parents. Pendam dari parents. Saya pendam lah, saya diam-diam je. And then most of the time sebelum saya tanya atau saya cerita sama kawan saya atau partner saya akan figure out sendiri macam mana mau solve this thing, macam mana mau handle apa yang saya rasa tu lah, tanpa my parents tahu, tanpa my friends tahu lah begitu. Tapi kalau sudah sampai poin yang saya tidak dapat handle, instead of beritahu sama parents, saya akan tanya kawan-kawan saya lah, sama partner saya, like valid kah untuk saya rasa begini begitu. So inilah dapat panjang ini apa yang sentiasa bermain di pikiran fasya mata itu adalah yang inilah kan apa yang dalam pemikiran fasya lah. Yang ini itu apa dia? Saya rasa saya macam sebagai anak saya kurang ada hak untuk bersuara begitu. Mungkin sebab bagi orang saya masih kecil, saya masih muda, jadi
saya masih belum tahu banyak pasal dunia begitu, jadi mungkin orang rasa macam saya belum capable untuk bagi opinion gitu kan. And then macam yang saya cakap tadi, saya rasa macam opinion saya ni dianggap benda yang remeh, yang small matter, macam ada lagi masalah yang lebih berat instead of saya punya opinion, saya punya masalah begitu. And sama juga lah yang apa yang saya cakap ni bagi orang mungkin kurang penting, mungkin like anytime boleh dengar, anytime boleh solve begitu. Okay. So yalah kadang-kadang ini yang berlaku, maksudnya ini adalah skenario yang berlaku pada Fasya dulu dan sekarang, dan juga ialah kan ada kesan jangka pendek dan juga ada kesan yang berterusan, dan juga tujuan sesi counseling ini pun sebenarnya untuk ialah kita kadang-kadang bila bersendirian, ialah ada kebanyakannya kadang-kadang Fasya tanya pada kawan, tanya pada partner. Jadi untuk di sini mungkin kita lebih mungkin dengan kawan, dengan partner itu mungkin ada sedikit perbedaan. Dia lah bilang ini just bercerita begitu saja kan, just talk begitu saja, macam cerita begini. Jadi mungkin perbedaan di sesi counseling ini yang mana kita tuliskan dia, kita dokumentasikan dia, kita journalkan dia dengan ini supaya kita nampak jelas. Jadi ini ialah kita pun sama-sama mungkin bukannya kita buat ini terus dia akan berubah, cuma mungkin harap bila kita buat pelan tindakan selepas ini kita bincang sama-sama apa pelan tindakan jangka pendek dan panjang Fasya ini, dan pemikiran baru itu diharapkan nanti Fasya coba mungkin yang di sebelah kan, kita pilih yang di sebelah ini dulu. Nah mungkin dengan tugasan yang sebelumnya dengan ada pelan jangka pendek, kita tunggu ada tiga tadi kan, dengan pelan jangka pendek, nah panjang ini dan pemikiran baru Fasya ini diharapkan apa yang Fasya tuliskan yang ini Fasya harapkan Fasya coba apply lah. Nah, jadi memang mungkin kadang-kadang ini benda baru ataupun mungkin ini satu tugasan yang mungkin agak berat, saya percaya memang agak berat buat Fasya lah kan, tapi dalam kehidupan ini mungkin tujuan utama adalah Fasya pun ingin berbagi hubungan itu. Fasya pun mencari mungkin adakah Fasya mau hubungan begitu berterusan sampai bila-bila, mungkin dalam adakah Fasya mau berterusan renggang itu, hubungan yang renggang itu berterusan sampai bila-bila? Tidak juga kan. Jadi yalah seperti itu bilang, maksudnya memang Fasya pun berniat, tapi mungkin dengan sebelum ini bila dengan kawan-kawan mungkin tidak berapa yalah, tapi dengan ada ini diharapkan dia coba serba sedikit coba membantu Fasya kan. Jadi mungkin Fasya kalau kita tengok yang kesan tadi itu, mungkin kita tengok daripada kesannya lah, kesannya ada 3 kan. Kalau kita tengok cepat terasa dengan parents, maksudnya pelan jangka pendek Fasya ini. Kalau kita tengok kalau tadi itu dulu lah kan ini oke. Kalau ini kita tengok Fasya, kalau mungkin Fasya beli ini kita tulis lah kan, kita tulis dia apa pelan jangka pendek Fasya macam mana, kita tengok saja ada 3 kan, cepat terasa dengan parents. So kalau pelan jangka pendek untuk kita perbaiki macam mana, apa dalam pikiran Fasya? Kalau cepat terasa dengan parents macam mana? Tidak ambil hati lah. So yang pertama bila cepat terasa dengan parents itu yang ialah perasaan parents. Tapi sekarang ini adalah di sesi yang keempat ini adalah pelan rawatan kita lah, maksudnya pelan rawatan ini bukan kita merawat yang ini, tapi pelan untuk kita membantu Fasya dengan kerjasama lah, saya sebagai konselor pelatih Fasya sebagai klien, dan kita coba kenal pasti lah kan, dan lepas ini kita coba apply lah kan. Kalau tadi cepat terasa dengan parents, apa dalam pikiran, apa dalam pelan apa nih jangka pendek Fasya macam mana untuk perbaiki? Tidak makan hati. Oke, mungkin tidak makan hati. Nah, untuk tidak makan hati lah, maksudnya tidak makan hati dengan parents lah kan. Nah, apalagi mungkin cepat tidak makan hati dengan parents, maksudnya yalah contohnya bila Fasya coba berfungsi nanti bila terdengar pun merasa mungkin tidak mungkin beliau kan Fasya coba oke. Lagi ada yang Fasya mau tambah cepat terasa dengan parents, ada yang mau tambah di sana ataupun macam mana? Nah yang kedua rasa macam opinion doesn't matter, so macam mana pelan Fasya macam mana? Mungkin untuk buang pikiran negatif lah pasal opinion doesn't matter. Oke, good. Yang kedua lah kan, oke. Terus buang pikiran. So untuk kita memperbaiki, yalah mungkin kadang-kadang bila
kurang open up nih macam mana Fasya punya plan tindakan? Adakah Fasya mungkin coba terus berfungsi agar didengar atau mungkin macam mana? Mungkin turunkan ego, pas itu like start untuk cerita balik. Okay. Mungkin bagus ya, turunkan ego dan juga start berfungsi semula lah kan, ataupun start open up gitu semula kan. Oke, so kita itu daripada plan jangka pendek Fasya lah kan. So kalau yang jangka panjang pula macam mana? Jangka panjang Fasya ini kita biasanya yang pertama apa ya? Tidak menua lagi kan kesan dia. Jadi macam mana untuk kita memperbaiki, so kita mau memperbaiki hubungan Fasya dengan family. Jadi kalau dalam pandangan, dalam pikiran Fasya atau dalam pandangan Fasya macam mana? Kalau tidak menua lagi, apa yang perlu Fasya mau? Mungkin sama juga lah macam start untuk muluh balik lah. Oke, mungkin start apalah jangka panjang start mula untuk so yang kedua macam mana? Saya akan apa lagi? Pendam kedua apa nih? Pendam Dari parent. So macam mana? Pelan-pelan lah belajar untuk keluarkan isi hati. Oke. Maksudnya pelan-pelan atau yalah so menabik terus berterusan terus ini kan maksudnya ialah perancangan jangka panjang Fasya adalah pelan-pelan untuk belajar untuk keluarkan kan. Oke, isi hati lah kan. Oke. So yang ketiga nih macam mana? Apa yang ketiga nih? Figure out sendiri lah macam mana. Oke, so rasa dalam pikiran ataupun pendapat Fasya macam mana? Mungkin start untuk minta tolong lah dengan parents kan. Ya. Oke, so itu sudah. So pemikiran lama, ini pemikiran lama Fasya. Yang pertamanya apa dia? Kurang berhak untuk bagi pandangan lah. So cara kalau pemikiran baru seperti ini kita coba untuk yalah mungkin Dewi untuk kasih yalah untuk berjaya ini kan macam mana. So ini apa pandangan dari Fasya? Apa yang Fasya perlu buat? Mungkin ubah mindset lah, like semua orang boleh bagi pandangan gitu. Oke. Yang kedua nih, opinion saya dianggap hal remeh. Itu pemikiran lama yang mungkin yang Fasya perlu perbaiki. Jadi untuk perbaiki itu macam mana pemikiran Fasya? Mungkin saya akan hapuskan pikiran negatif pasal opinion sendiri. Oke. Hapuskan ataupun mungkin kalau hapuskan macam mana pula kan dia ataupun mungkin mengubah macam tadi kan mungkin sama kan dan mungkin itu yalah ini yang daripada Fasya kita tulis apa yang Fasya so ini pemikiran Fasya kan kita tulis ya apa yang Fasya pikirkan lah. Oke. Dan yang ketiga di sini nih apa yang saya cakap tuh saya rasa macam kurang penting. Ini pemikiran lama Fasya lah. So untuk ini macam yalah kan untuk memperbaiki pemikiran lama ini macam mana? Mungkin sama juga lah dengan yang first macam saya kena ubah saya punya mindset. So dia pertama tu pun dia boleh merangkumi untuk yang kedua lah kan. Oke, Fasya. So sekarang kita tunggu ni tugasan ni kita tengok kalau Fasya dengan semua ni mungkin Fasya boleh baca semula kan kalau daripada ini mungkin apa plan yang akan pendek Fasya? So untuk plan jangka pendek yang baru punya yang first ni saya akan macam cuba untuk tidak makan hati dengan parents lah. Dan saya juga akan
buang pikiran negatif yang selalu ada di kepala. Lepas itu saya pun akan start untuk turunkan ego and then try to open up balik lah sama parents. Itu jangka pendek lah kan. Pasti kalau jangka panjang? Kalau jangka panjang pula saya akan start balik lah untuk meluas sama parents. Dan saya juga akan pelan-pelan lah belajar untuk keluarkan isi hati, maybe guna choice of words yang tidak memakan diri begitu. Lepas itu instead of like saya figure out sendiri macam mana mau deal with things, saya akan start minta tolong lah sama parents gitu. So yalah, ada pemikiran lama Fasya yang lepaskan, jadi pemikiran baru Fasya macam mana pula? Dan pemikiran baru saya ada 2 juga lah. So yang pertama saya akan ubah mindset saya, which is semua orang boleh bagi opinion, tidak kira anak first ke second or third, like everyone has the right untuk bagi opinion lah. And then second, saya akan like hapuskan atau like remove lah pikiran-pikiran negatif pasal pandangan saya sendiri. Macam saya akan stop pandang rendah sama diri saya sendiri lah, sebab mungkin mostly dia just di kepala saya merasa parents rasa begitu kan macam mana. Oke Fasya, so dengan ini maksudnya ini adalah rancangan untuk Fasya lah kan, maksudnya ini baru perancangan lah kan. Tapi apa yang kita harapkan adalah Fasya sebab ialah Fasya pun ingin macam Fasya cakap tadi lah, Fasya pun tidak mau ini berterusan kan. Jadi ialah dengan tidak berterusan itu apa yang perlu buat adalah dengan inilah, dengan kerjasama saya dengan Fasya sendiri, kita telah kenal pasti apa pelan jangka pendek Fasya, apa pelan jangka panjang Fasya, dan juga mengubah sedikit. Sebenarnya kalau mungkin Fasya berteruskan dengan pemikiran yang lama, yang negatif, yang macam tadi Fasya cakap, mungkin tidak akan mengubah apa-apa. Jadi dengan itu Fasya juga akan mengubah pemikiran itulah. So apa yang Fasya perlu buat selepas ini adalah mungkin coba apply pelan tindakan kesan jangka pendek, jangka panjang, dan juga pemikiran baru Fasya dalam rutin harian Fasya lah, ya kan? So dengan itu yang perlu Fasya lakukan lah. So mungkin kalau Fasya, daripada semua ini yang kita buat nih, apa yang mungkin Fasya boleh buat refleksi ataupun mungkin apa yang Fasya rasakan? Kalau dari apa yang saya tulis tadi, macam saya boleh nampak lah the difference before and after. Like before mungkin mostly banyak negatif lah, saya punya pikiran lama kan, like apa yang saya rasa mungkin valid, tapi dia more to negativity begitu. Tapi bila saya tulis balik untuk yang pemikiran baru punya, dia macam boleh kasih turn it into positivity lah. Boleh kalau saya ikut kata hati, mau turunkan ego, like start buat balik yang saya tulis tadi, macam mau kasih remove negativity punya pemikiran. Lepas tu saya start buat something new, which is open up semula. Dan saya rasa macam apa yang saya fikir di bahagian pemikiran lama ni macam mostly negativity yang bagi bad impact to myself lah mungkin. And then bila sudah turn it into yang pikiran baru, dia macam bagi laluan untuk saya escape from this situation lah begitu. Okay, good Fasya. Tapi mungkin saya nampak sendiri pun bukan senang juga sebenarnya kalau Fasya, maksudnya kalau Fasya belum bersedia sebenarnya kan Fasya tidak akan tulis sebenarnya. Memang sukar untuk, kalau Fasya belum bersedia pun saya pun boleh rasa juga. Tapi kalau Fasya belum bersedia kan Fasya mungkin tidak boleh tulis apa kesan jangka pendek. Kesan itu mungkin ada, tapi mungkin untuk pelan jangka pendek, jangka panjang tuh saya rasa kalau masih perasaan tuh yang mungkin masih terlalu sakit ke masih marah, saya rasa tidak pun pelan jangka pendek ataupun jangka panjang Fasya. Dan mungkin saya rasa pemikiran baru itu pun memang tidak, memang akan stay pada desa. Tapi saya nampak, saya respect, saya puji dengan pemikiran ataupun kerjasama Fasya itu sendiri. So Fasya pun sendiri cakap tadi, benda ini perlu diubah. Dan I respect that yang Fasya punya pemikiran untuk mengubah, dan saya harapkan selepas ini Fasya akan coba buat pelan-pelan tindakan tadi lah. Dan juga sebagai tambahan, mungkin Fasya tadi kan ada dalam penyiaran tadi itu kan, dalam bila kita buat circle tadi kan, circle tadi itu Fasya, circle tadi. Jadi sekarang ini ada circle tadi kan. So bila dalam circle ini pun kita sudah buat
di bagian ibu tadi. So kita nampak macam adik yang bungsu yang nomor 2 nih, saya rasa sama juga, saya rasa umur pun sudah semakin meningkat kan. So saya mungkin tugasan tambahan fasya sendiri lah kan, untuk kita sama-sama kerjasama. Kita tengok lah, mungkin yang ini saya rasa should be okay lah, berdekatan saja kan. Jadi mungkin sebagai homo apa nih fasya nih mungkin dibuat semula tadi itu, daripada mula situasi mungkin kita guna yang adik yang nomor 2 nih. Jadi yang nomor 2 nih lebih kurang sama juga. Buat begini saya kesannya ini kesan apa ini susunan tadi kan, susunan kan situasi pendek kan ya begini. So untuk fasya punya tugasan itu di sesi 5 nanti kita akan bikin balik semula situasi sama juga tadi, anak nomor 2 Adila kan. So apa dia, mungkin Fasya akan tulis di sini apa dia, pas tuh bila apa lakukan ini apa dalam pikiran Fasya, lebih kurang macam begini, emosi Fasya macam mana, pas tuh tingkah laku Fasya apa tuh mungkin lebih kesan dia. Ini bukan pelan yang tadi tuh susunan dia lah kan, tengok kali tidak tersusun dia mungkin sorry apa suatu yang kesan jangka pendek yang jangka panjang. So ini Fasya beli akan bawa nanti ini Fasya beli bawa nanti kan, ini nanti di akhir sesi nanti kalau boleh Fasya akan bagi semula lah untuk sebagai simpanan saya lah. Tapi untuk tugasan Fasya ini untuk yang circle tadi ini yang circle ini, yang circle ini saya balik untuk adi yang paling jauh lah, karena pada paling jauh. Jadi suasana pun saya rasa Fasya pun cuma untuk memperbaiki juga kan hubungan dengan dia. Jadi yang pertamanya ada dulu Fasya coba apply apa yang Fasya sudah tulis tadi, pelan dengan pendek panjang. Dan yang kedua homework Fasya tuh Fasya buat macam begini untuk adik Fasya nomor 2. So di sesi yang kelima tuh kita akan tengok semula Fasya akan coba fungsi lah kan, coba semula dengan apa yang lebih kurang macam begini. So sekarang ini oke Fasya. Nah kita pun sudah sampai di ini. So sebelum kita apa nih ada apa yang Fasya mau cakap? So Fasya kalau tidak apa-apa, yalah saya sebagai konselor pelatih ini saya harap yalah dengan sesi ini saya berharap dapat membantu Fasya juga lah kan, membantu Fasya untuk dari ada beberapa tadi, tapi yang 2 tuh oke, mungkin daripada parents dan adik lah kan. Saya harap dan Fasya pun saya puji Fasya juga, Fasya pun ada pemikiran sendiri ya. Kalau dulu masa muda-muda mungkin tidak lah, sekarang umur pun sudah semakin meningkat kan. Jadi Fasya pun ya kadang-kadang di dunia ini pun umur kita pun tidak tahu panjang atau tidak kan. Jadi mana yang kita boleh coba perbaiki sebelum apa nih kita perbaiki kan. Jadi saya nampak di sana ada kekuatan Fasya sendiri kan. Memang satu cambaran, saya percaya satu cambaran yang besar ataupun yang cambaran besar untuk Fasya untuk buat, tapi ialah demi untuk kebaikan Fasya sendiri, untuk keluarga Fasya sendiri, untuk adik Fasya sendiri. So mungkin have to do kan, we to do things right lah kan begitu kan. Oke Fasya. So kalau tidak apa-apa sudah, so nanti kita tangguhkan atau kita tamat sesi yang keempat ini. Kita jumpa semula pada sesi kelima akan datang kan. Sesi kelima mungkin di sana kita akan bincang balik progression Fasya, dan juga di sesi kelima itu adalah sebagai penamatan dan juga di sesi ke-6 nanti kita buat sesi penamatan lah kan. Oke, tapi kita akan tengok lah, maksudnya bukan untuk makluman Fasya tidak sendiri sampai sesi ke-6 itu kita terus tamat. Tidak, kita tengok progression Fasya, mungkin Fasya di sesi yang kelima nanti macam mana kan. Oke Fasya, kalau tidak apa-apa sudah oke, mungkin hati-hati berdrive lagi. Kita jumpa lagi sesi yang akan datang. Oke, thank you Fasya.